Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirah Jamila Amir, NIM B230614, kelas 02J Majene Mateng, Prodi S1 Kebidanan. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada pasangan usia subur, di mana ini merupakan mata kuliah promotif dan preventif pada infeksi menular seksual oleh dosen pengampu Rismawati SST MKes. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bersama yaitu pengertian dari pasangan usia subur, di mana pasangan usia subur sendiri itu adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah menstruasi, atau istri berumur lebih dari 5 tahun tetapi masih mengalami menstruasi. Sedangkan pengertian dari infeksi menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Berikut ini akan saya paparkan beberapa penyakit infeksi menular seksual yang umum dan sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama yaitu HIV/AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi, atau ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Cara pengobatan dan pencegahan. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel-sel yang telah terinfeksi virus HIV tersebut. Kemudian hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, dan edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Itu dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Selanjutnya adalah gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Cara pengobatan dan pencegahan yaitu mengobati kencing nanah dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Tentunya ini harus melalui resep oleh dokter. Yang kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Selanjutnya, penyakit infeksi menular seksual yang sering terjadi pada pasangan usia subur yaitu herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil yang akan pecah dan menimbulkan luka. Cara pengobatan dan pencegahannya, yang pertama yaitu membersihkan area luka dengan air biasa, kemudian mengompres luka dengan es batu yang dibalut handuk atau kain, dan tentunya kita harus berhubungan seksual secara aman. Data dari WHO sendiri menunjukkan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 374 juta infeksi baru pada orang berusia 15 sampai 49 tahun atau pasangan pada usia subur, dengan 1 dari 4 IMS yang dapat disembuhkan, yaitu chlamydia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis. Yang kedua, diperkirakan 8 juta orang dewasa berusia antara 15 dan 49 tahun terinfeksi sifilis pada tahun 2022. Berikutnya, ada lebih dari 500 juta orang berusia 15 sampai 49 tahun memiliki infeksi genitalia dengan virus herpes simplex.
Selanjutnya, infeksi human papillomavirus dikaitkan dengan lebih dari 311.000 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya. Data selanjutnya yaitu 1,1 juta wanita hamil diperkirakan terinfeksi sifilis pada tahun 2022 yang mengakibatkan lebih dari 390.000 hasil kelahiran yang buruk. Selanjutnya, IMS sendiri itu memiliki dampak langsung pada kesehatan seksual dan reproduksi melalui stigmatisasi ketidaksuburan, kanker, dan komplikasi kehamilan, serta dapat meningkatkan resiko HIV. WHO mendukung negara-negara untuk mengembangkan rencana dan pedoman strategi nasional. Berikutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung agar individu dapat mendiskusikan infeksi menular seksual, menerapkan praktik seksual yang aman, dan mencari pengobatan. Berikutnya, peningkatan pencegahan primer, yaitu ketersediaan dan penggunaan kondom. Meningkatkan integrasi layanan infeksi menular seksual dalam layanan kesehatan primer. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas perawatan infeksi menular seksual berkualitas yang berpusat pada masyarakat. Memfasilitasi penerapan tes di tempat perawatan. Meningkatkan intervensi kesehatan untuk memberikan dampak seperti vaksinasi hepatitis B dan HPV, screening sifilis pada populasi prioritas. Berikutnya yaitu memperkuat kapasitas untuk memantau tren infeksi menular seksual. Demikianlah tadi sedikit edukasi dan informasi terkait infeksi menular seksual pada pasangan usia subur. Terima kasih.